Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan ribuan nikmat kepada kita. Shalawat dan salam tetap kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam terang benderang. Amin. Para hadirin wal hadirat jemaah sholat tarawih rahimakumullah. Tidak terasa kita sekarang berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita, yang mana riwayat ini dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, yajtahiduna fi ashril awakhir ma la yajtahidu min ghairihi, yang artinya Rasulullah ketika 10 terakhir bulan Ramadan melaksanakan beribadah kepada Allah secara bersungguh-sungguh. Malai juga itu min ghairihi, beda dengan malam-malam yang sebelum 10 terakhir bulan Ramadan. Dan malam terakhir 10 bulan Ramadan ini merupakan malam yang sangat dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan apa saja anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama adalah memperbanyak melaksanakan sholat malam, memperpanjang waktu kita melaksanakan sholat malam yang disebut dengan qiyamul lail. Karena para hadirin wal hadirat, ketika 10 terakhir bulan Ramadan ini Nabi kita itu tidak tidur, melaksanakan beribadah terus di situ. Karena apa? Karena di situ keutamaannya luar biasa. Apalagi 10 terakhir bulan Ramadan ini merupakan salah satu momen di situ diturunkannya yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Satu malam di situ kita beribadah, sama halnya kita beribadah lebih dari 1000 malam, 1000 bulan. Khairu min alfi syahr. Maka dari itu para hadirin wal hadirat, kita upayakan sekiranya 10 terakhir bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat tarawih. Karena ada besar harapan kita di 10 terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Jika di situ kita melaksanakan sholat tarawih bertepasan pada malam Lailatul Qadar, maka sama halnya kita melaksanakan tarawih lebih dari 1000 bulan. Maka marilah kita tingkatkan keistiqomahan kita di 10 terakhir ini. Jadi yang pertama itu Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak sholat malam kita, memperbanyak qiyamul lail kita, memperbanyak zikir kita. Kemudian anjuran yang kedua dari Nabi kita adalah beriktikaf di masjid. Karena ketika Nabi 10 terakhir Ramadan ini, dia mengajak keluarganya pergi ke masjid untuk beriktikaf. Jadi bagi para hadirin wal hadirat yang telah melaksanakan sahur di rumah,
yang biasa ke masjid langsung berangkat ke masjid. Mungkin di situ kita masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar, karena waktunya itu setelah Isya sampai terbitnya fajar malam itu. Jadi kalau kita habis sahur langsung ke masjid iktikaf, mungkin di situ kita masih mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi yang kedua, anjuran Nabi itu kita beriktikaf di masjid. Anjuran yang keempat dari Nabi kita Muhammad SAW ialah memperbanyak sedekah. Kita tingkatkan sedekah kita lagi, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Dan di situ ada juga orang yang melaksanakan zakat fitrah, zakat mal. Maka anjuran Nabi kita memperbanyak lagi sedekah kita pada 10 terakhir bulan Ramadan ini, karena ketika kita bersedekah di bertepatan pada malam Lailatul Qadar, sama halnya kita bersedekah lebih dari 1000 bulan. Dan anjuran yang keempat adalah memperbanyak lagi bacaan Al-Quran kita. Kita laksanakan bacaan Al-Quran kita yang telah istiqomah, kita lanjutkan, tingkatkan lagi, lebih semangat lagi. Karena ketika kita baca pas di malam Lailatul Qadar 10 terakhir ini, sama halnya kita membaca 1000 bulan. Ini merupakan suatu keistimewaan bagi umat Muhammad, yang mana umat-umat yang lain iri kepada umat Nabi Muhammad. Karena apa? Di umur yang pendek, di antara 65-70 tahun, akan tetapi bisa mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini keistimewaan yang sangat banyak para nabi dulu itu iri kepada umat Muhammad ini. Ini keistimewaan kita para hadirin. Maka 4 tadi yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, yang pertama kita memperpanjang sholat kita, zikir kita kepada Allah. Yang kedua kita dianjurkan beriktikaf di masjid. Kemudian sedekah kita ditingkatkan. Dan yang terakhir bacaan Al-Quran kita juga ditingkatkan. Agar apa? Agar kita kelak bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian berbicara tentang zakat, mungkin sedikit akan saya bicarakan. Zakat itu ada 2 bagian. Yang pertama zakatun nafsi, atau disebut dengan zakat fitrah, zakatnya diri kita. Yang kedua adalah zakatul mal, zakatnya harta kita. Zakat fitrah ini mempunyai 3 syarat. Kalau 3 syarat ini kita tidak terpenuhi, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Syarat yang pertama ialah kita harus muslim. Kalau kita tidak muslim, tidak wajib zakat. Yang kedua adalah kita hidup sampai terbenamnya matahari di hari raya. Kalau kita hidup tidak mati sampai hari raya, berarti kita wajib mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga, di hari raya kita masih mempunyai makanan pokok kita. Kita masih bisa makan, keluarga kita masih bisa makan, maka kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Intinya 3 syarat ini. Yang pertama kita harus muslim. Yang kedua kita harus hidup sampai hari raya. Kemudian yang ketiga, kita di hari raya masih mempunyai makanan pokok, masih ada yang kita makan. Maka di situ kita diwajibkan mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Kemudian yang kedua zakat mal, zakat harta kita. Zakat harta ini tergantung dari harga fiddah. Fiddah itu disebut bahasa Indonesianya emas. Berarti antara daerah ke barat sama di sini itu beda harga emas.
Untuk daerah Papua harga emas itu 1.100.000 sekarang. Maka apabila seseorang itu mempunyai harta uang sebanyak 93 juta sekian berapa tadi itu, selama 1 tahun tidak di situ tidak berkurang, maka diwajibkan kita mengeluarkan zakatnya uang tersebut sebanyak 2,5% dari uang yang kita miliki. Yang perlu digarisbawahi ialah selama 1 tahun tidak berkurang 93 juta ini. Seandainya kita mempunyai 93 juta akan tetapi tidak sampai 1 tahun berkurang, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Karena syaratnya zakat mal ini harus nyampe 1 haul. 1 haul itu 1 tahun. Tidak berkurang 93 juta rupiah. Kalau lebih, alhamdulillah. Contoh kita punya uang 100 juta, selama 1 tahun tidak berkurang di situ, maka uang yang kita miliki itu ada bagiannya orang fakir miskin. Kita wajib mengeluarkan zakat, maka 100 juta dikurangi 2,5%. Disitulah punya orang fakir, wajib kita keluarkan. Intinya kita punya harta minimal 93 juta. Kalau di bawah itu kita tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Itu merupakan ringkasan pembahasan dari zakat. Jadi zakat itu ada zakat fitrah untuk diri kita. Syaratnya ada 3, harus muslim, 2 hidup sampai hari raya, yang ketiga adalah pada waktu hari raya kita masih mempunyai makanan pokok. Yang zakat harta adalah kita mempunyai uang minimal 93 juta selama 1 tahun tidak berkurang, maka di situ kita mewajibkan mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Mungkin hanya yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.